Bagaimana pendapat saya? Sebaiknya tidak usah. Kenapa? Nah, saya takutnya ini ada yang memprovokasi si tukang buah ini. Karena Kang Deddy Mulyadi ini seorang politikus, saya takutnya ini ada yang memanfaatkan. Siapa yang rugi? Ya pedagang buah ini. Akhirnya menjadi korban politik. Naon tadi menggas abdi di jalan habis acara sampai Ramadan di Cimahi dipegat naon suka dari buh kieu naon kamari anu janten problem nyaeta abdi teh ngagaduhan masalah nanti nyaeta tempat icalan abdi gitu henteu ari ulah icalan deui mah mung dibongkar gitu Pak. Memang rumaos abdi oge lepat gitu. Soalnya abdi icalan di trotoar. Mung nya nu abdi teu raos namun dikuatkeun langsung di kana kontenkeun gitu. Sedangkan konten eta teh aya izin ti abdi gitu Pak. Rumaos ari lepat mah lepat mung eta naha make kuatkeun. Kan anu niwirang mah abdi selaku selaku kepala rumah tangga nepikeun ka ngabarerang oge sarerea ya kolot abdi terangeun dulur-dulur abdi terangeun malahan dampak-dampakna oge ka abdi teh seueur gitu Pak. Seolah-olah abdi teh anu lepat teh nya bener lepat gitu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diminta ya oleh baraya-baraya semua untuk mereaction tentang konten YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi saat menertibkan pedagang buah di Pasar Rebo di Kabupaten Purwakarta. Selain itu juga tukang buah ini meminta pendapat saya lewat komentar di salah satu video dalam kanal YouTube saya. Kanal YouTube saya tahu kan? Kang Asep 5758 ya. Tapi sebelum dilanjut silahkan yang belum subscribe ya, subscribe dulu, lalu like videonya ya. Yang gininya ya, klik nah, yang tanda begini. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya. Ya begitu ya baraya. Jadi saya diminta untuk mereaction dan kemarin juga sudah saya bahas, sudah saya reaction, tapi sepertinya waktunya belum cukup dan saya berjanji akan membahas secara khusus. Sebetulnya belum bisa ya saya membahas secara khusus karena masih banyak kesibukan. Nah, sekarang juga ada doa bersama, ada tahlil di 2 tempat juga. Sepertinya ini menyita waktu juga dan nanti menjelang puasa ini ya, menjelang buka puasa maksudnya. Tapi saya menyempatkan waktu karena takutnya baraya semua nunggu. Nunggu. Tadi di awal sudah saya bicarakan, sudah saya katakan bahwa ada baraya pada komentar kanal YouTube saya, salah satu video di kanal YouTube saya. Ini komentarnya saya ini ya di sini ya.
Nah itu komentarnya ya, komentar dari permintaan dari Baraya. Jadi Baraya salah satu ada nih kemarin-kemarin, cuman saya nggak sempat screenshot juga ya, tidak sempat saya screenshot juga komentarnya. Ada juga dari kemarin meminta saya mereaction tentang tukang buah yang ngamuk ya. Ada juga yang melalui WA, ada yang melalui WA. Dan juga si tukang buah ini juga komentar pada salah satu video di kanal YouTube saya ini ya, komentarnya. Oke. Nah itu ya permintaannya. Atas dasar hal tersebut ya, saya menyempatkan waktu untuk membuat atau merekam video ini. Saya juga nggak paham ini meminta pendapatnya tentang hal apa. Kalau menurut kemarin saya simak di videonya Wakil Gubernur Kang Uu, karena kan pedagang buah ini pernah mengadu atau melapor ke Wakil Gubernur, dan oleh Wakil Gubernur ini di-upload juga di kanal YouTube pribadinya. Nah, jadi kemarin saya menyimak bahwa si pedagang buah ini akan melapor, tapi kata Kang Uu nggak boleh, nggak usah melapor. Mungkin maksudnya laporan ini ke kepolisian atau gimana ya, saya kurang tahu. Yang jelas dari hasil obrolan tersebut saya bisa menangkap bahwa si pedagang buah ini meminta saran kepada Kang Uu dan dia akan melapor. Tapi sayangnya hal itu nggak ditampilkan di YouTube ya, nggak ditampilkan pada saat berbicara si tukang buah ini akan melapor. Tapi saya menyimak dalam video tersebut ya, ada yang saya garis bawahi, si tukang buah ini keberatan pada saat penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan di Pasar Rebo di Purwakarta ini. Keberatannya karena dimasukkan konten YouTube di kanal YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Soalnya abdi jalan di trotoar, iya, nu abdi terawas namun menikuatkan langsung di kana konten kan gitu. Sedangkan konten eta teh aya izin di abdi gitu. Maos ari lepat mah lepat, eta naha make kuatkeun. Kan anu niwirang mah abdi selaku kepala rumah tangga nepikeun ka ngabarerang oge sarerea ya, kolot abdi terangeun, dulur-dulur abdi terangeun, malahan dampak-dampakna oge ka abdi teh seueur gitu Pak, seolah-olah abdi teh anu lepatnya bener lepat gitu ya. Itu yang menjadi keberatan tukang buah ini. Bagaimana pandangan hukum secara hukum tentang hal ini? Nah, saya kan bukan praktisi hukum, saya bukan ahli hukum, ya. Jadi saya tidak bisa berkomentar tentang hukum. Tapi menurut literatur yang saya baca, memang tidak boleh ketika kita merekam seseorang atau siapapun yang kita rekam lalu menguploadnya ke medsos atau menyebarkan kemana saja secara elektronik, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, di kitab undang-undang hukum pidana juga tidak boleh, di undang-undang ITE juga tidak boleh. Nah, ini ya saya tampilkan nih ya literatur yang pernah saya baca.
على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Itu sebagian, masih banyak lagi ya, masih banyak lagi literatur yang saya baca bahwa kita tidak boleh merekam siapapun lalu tanpa izin menguploadnya atau menyebarkannya secara elektronik ke medsos atau kemana saja. Itu tidak boleh, itu melanggar hukum. Apakah Kang Deddy Mulyadi ini melanggar hukum? Ya, saya kurang tahu karena saya bukan praktisi hukum. Kalau mau melanggar hukum atau tidaknya, ya si tukang buah ini harus melapor karena ada dugaan pelanggaran hukum. Bagaimana pendapat saya? Sebaiknya tidak usah. Kenapa? Saya takutnya ini ada yang memprovokasi si tukang buah ini. Karena Kang Deddy Mulyadi ini seorang politikus, saya takutnya ini ada yang memanfaatkan. Siapa yang rugi? Ya pedagang buah ini akhirnya menjadi korban politik. Betul nggak? Iya, janganlah ya, karena sama dengan melawan arus publik yang sangat kuat. Betul nggak? Iya, kalau menurut saya nggak usah. Kalau memang merasa dirugikan secara imateri ataupun secara materi, baiknya diobrolkan dengan yang bersangkutan, yaitu dengan Kang Deddy Mulyadi. Toh Kang Deddy Mulyadi juga sudah datang lagi kan ke sana, lalu memborong anggur dan pokoknya buah-buahan yang ada di situ dibeli oleh Kang Deddy Mulyadi, walaupun tidak semua, karena kalau semua waduh banyak banget itu. Tapi cukup banyak kan Kang Deddy membelinya lalu membagikan ke masyarakat yang ada di situ. Sepertinya gitu ya. Tapi kalau memang merasa dirugikan, ya silahkan. Kalau mau melapor, kalau memang ada dugaan tindakan pelanggaran hukum, baik pidana ataupun perdata, ya silahkan. Silahkan kalau menurut saya, ya silahkan. Tapi kalau pendapat saya tidak usah. Nanti malah rugi 2 kali, menjadi korban 2 kali. Nah, yang malahan korbannya ini akan lebih parah, menjadi korban politik. Itu karena Kang Deddy Mulyadi ini seorang politikus. Nanti ada yang mempolitisir ya oleh lawan politiknya Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini kalau menurut saya lebih baik dibicarakan baik-baik dengan yang bersangkutan, yaitu dengan Kang Deddy Mulyadi. Itu kalau menurut saya. Begitu ya. Si Akang pedagang buah, nah, sepertinya si Akang pedagang buah ini jadi ribet kita ngomongnya. Sepertinya ini kan beliau ini paham agama ya, karena kalau kemarin yang saya simak di dalam kanal YouTube-nya Wakil Gubernur Kang UU, beliau ini adalah alumni dari Miftahul Huda Manonjaya ya, tahun 2014 lulusannya. Artinya beliau ini santri ya, artinya paham dengan ilmu agama ya. Kalau paham ilmu agama, menguasai yang bukan haknya, berarti itu nggak boleh. Seperti kemarin menguasai trotoar dijadikan untuk berdagang, itu tidak boleh. Nanti hasil dagangnya bagaimana? Itu kan tempat umum. Malahan kita seharusnya ada sampah satupun di jalan harus kita ambil, pungut, dibersihkan ya, bukan malah dihalangi, dipakai, dimanfaatkan oleh kita buat kepentingan komersial. Ya itu ya,
kalau menurut literatur yang pernah saya baca ya, pedagang buah nih ya, si Akang, memang ini melanggar peraturan kalau memang merekam tanpa izin kita lalu mendistribusikannya secara elektronik. Ini melanggar hukum. Tapi kalau menurut saya nggak usah lapor, begitu ya. Tapi kalau mau melapor juga nggak apa-apa, tapi pikirkan dulu resikonya. Oke? Itu ya, segitu dulu. Nanti kita bahas lagi kalau memang kita dipanjangkan umur dan Allah berkehendak, Allah mengizinkan. Insya Allah saya akan ada lagi ya, saya bahas lagi. Untuk saat ini nanti videonya terlalu panjang ya, jadi menyimaknya juga baraya males ya kalau videonya panjang-panjang. Mungkin cukup sekian dulu. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi petunjuk, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmatnya Allah, selalu dalam lindungannya Allah, selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah